Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dapat kembali bersama-sama dengan kalian di kelas Desain Multimedia Interaktif. Meskipun kondisi pandemi saat ini belum memungkinkan kita untuk bertemu secara langsung dalam ruangan yang sama, tapi kita harus tetap semangat ya. Baik, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Sebelum itu, Ibu bagikan dulu ya link presensi Google Form-nya pada chat Zoom. Bentar. Apa linknya sudah ada? Sudah, Bu. Oke. Jadi silahkan isi sekarang ya. Untuk presensinya, Ibu beri waktu 3-5 menit dari sekarang. Takutnya kalian lupa untuk mengisi presensinya. Ibu periksa dulu ya. Di sini baru ada 1 orang yang mengisi. Silakan, masih ada waktu ya. Kalau ada kendala boleh kasih tahu aja ke Ibu. Oke, sudah ada 2 orang. Apa sudah mengisi semuanya?
Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, di sini kita akan memulai pertemuan hari ini. Jadi, untuk pertemuan sebelumnya, kita cuma perkenalan aja ya. Jadi, kita akan mulai ke materi desain multimedia interaktif. Nah, di dalam materi ini nantinya kita akan mempelajari konsep multimedia interaktif, lalu design thinking yang sangat penting sebelum kita menuju proses pembuatan. Nah, kita juga akan mempelajari beberapa tools pada aplikasi Microsoft PowerPoint. Nantinya kita akan mencoba praktik untuk membuat desain multimedia interaktif serta LKPD sebagai penguatan materi yang telah Ibu sampaikan nantinya. Nah, materinya itu kelihatannya banyak ya. Jadi mungkin, kita mulai dulu deh dengan kuis. Kuisnya itu Ibu, pakai Kahoot. Jadi kalian dimohon untuk siapkan dulu device-nya, mungkin bisa pakai smartphone. Sebentar Ibu buka dulu ya Kahoot-nya. Apa share screen-nya sudah ada? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke. Kita mulai ya. Nah, ini untuk kode atau PIN-nya 5853992. Silakan masuk. Kalau ada kendala boleh bilang aja ya. Di sini udah ada Andrea, lalu ada Tasya. Lalu ada Vina. Lucy juga sudah ada. Dan terakhir ada Sarah. Sudah ada 5 orang ya, kita mulai. Apa kalian udah siap? Kalau begitu Siap, Ibu Bu. mulai ya. Sebentar. Di sini pertanyaannya itu benar atau salah. Desain artinya rancangan atau kerangka bentuk. Wah, semuanya menjawab dengan benar. Jadi, desain itu artinya rancangan atau kerangka bentuk. Itu pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, untuk pengertian lainnya, desain itu adalah rencana atau gambar yang dibuat untuk memperlihatkan tampilan dan fungsi dari bangunan, pakaian, atau objek lainnya sebelum benar-benar dibuat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini untuk scoreboard-nya, Vina Putri memimpin ya. Kita lanjut. Soal nomor 2, yang bukan merupakan unsur multimedia adalah teks, animasi, gambar, atau tombol. Di sini ada jawaban yang benarnya itu 4 orang dan 1 menjawab animasi. Jadi yang bukan merupakan unsur multimedia itu adalah tombol. Nah, kalau misalnya unsur multimedia ini kita udah pelajari ya di kelas 10 mungkin. Jadi untuk unsur multimedia itu ada 5, yaitu teks, gambar,
animasi, lalu ada video, dan juga satunya lagi itu ada gambar, animasi, dan teks. Nah, di sini kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Scoreboard-nya belum begitu berubah ya. Kita lanjut. Tab menu yang ada di Office Word dan Excel namun tidak ada di PowerPoint. Desain, Home, View, atau Layout. Mungkin kalian harus mengingat tab menu yang ada di dua aplikasi ini. 2 atau 3 aplikasi ini ya, sama Excel. Di sini yang jawabnya bertiga, yang duanya lagi mungkin ada kendala ya. Nggak apa-apa deh. Nah, untuk tab menu yang ada di Office Word dan Excel namun tidak ada di PowerPoint. Jadi di sini kita lihatnya yang nggak ada di PowerPoint. Nah, untuk desain itu ada, Home juga ada, dan View juga ada. Yang nggak ada itu Layout. Kita lanjut ke soal berikutnya. Andrea mulai menggeser Sarah ya di sini. Tapi Sarah betul terus jawabannya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Salah satu penyedia gambar online berbayar. Ada Freepik, Unsplash, Shutterstock, dan Pixabay. Jawabannya beragam banget ya di sini. Mungkin kalian ada yang belum tahu. Jadi untuk website penyedia gambar itu ada yang berbayar dan ada juga yang gratis. Nah, untuk yang berbayar itu websitenya yaitu Shutterstock. Jadi website ini meskipun berbayar, dia itu websitenya terbesar di dunia yang menyediakan stok gambar. Sementara untuk sisanya itu Freepik, Unsplash, dan Pixabay itu website penyedia gambar yang gratis. Kita lanjut. Di sini Vina Putri menggeser Sarah, tapi Andrea masih di atas ya. Lanjut ke soal terakhir. File PowerPoint bisa diekspor menjadi HTML. Benar atau salah? Di sini menjawab 4 betul, satunya salah. Jadi untuk soal terakhir ini bisa jawabannya. Karena file untuk PowerPoint itu bisa diekspor melalui bantuan plugin. Contohnya itu plugin yang banyak digunakan yaitu iSpring Suite. iSpring Suite ini memungkinkan untuk dapat mengkonversi file PPT, PPTX, dan lainnya menjadi HTML. Nah, nantinya pada akhir bab ini kita akan mencoba untuk mengkonversi hasil multimedia interaktif kita yang telah dibuat di PowerPoint dengan menggunakan plugin iSpring. Nah, selamat bentar. Udah selesai ya kuisnya. Di sini juara 3 Andrea, lalu juara 2-nya Sarah, juara 1-nya siapa? Kita lihat Vina Putri. Selamat untuk Vina Putri, Sarah, dan Andrea. Dan runner up-nya di sini ada Tasya dan Lucy. Gak apa-apa, ini cuma kuis pembuka aja biar kalian refresh terus nge-recall materi-materi yang udah dipelajari di kelas di tingkat sebelumnya. Oke. Kita akhir dulu ya kuisnya sebentar. Nah, setelah itu kita akan memulai materi hari ini ya. Ibu akan membuka dulu slide-nya untuk materi hari ini. Apa share-nya sudah ada? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sebentar.
Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari bab desain multimedia interaktif. Di sini kita ada kompetensi dasar. 3.1 memahami konsep multimedia interaktif, lalu 4.1 menyajikan hasil produk multimedia interaktif. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, 3.1.1 peserta didik dapat mendefinisikan konsep desain multimedia interaktif. Lalu 4.1 peserta didik dapat mengidentifikasi jenis multimedia interaktif. Lalu peserta didik dapat mengidentifikasi model multimedia interaktif. Peserta didik dapat mendefinisikan tahapan design thinking. Lalu peserta didik dapat mendefinisikan multimedia development life cycle. Selanjutnya, peserta didik dapat mengidentifikasi authoring tools yang digunakan pada pembuatan multimedia interaktif. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menerapkan desain multimedia interaktif pada aplikasi Microsoft PowerPoint. Nah, kita masuk ke materinya. Apa itu desain multimedia interaktif? Dari kuis sebelumnya, kita sama-sama tahu ya, kalau desain itu artinya rancangan. Lalu untuk multimedia, unsur-unsurnya kita juga sudah pelajari, dan tadi di kuis sudah ada ya soalnya. Oke, Ibu pengen tahu deh, ada yang masih ingat apa aja unsur-unsur multimedia interaktif? Ada yang mau jawab? Saya ingin jawab. Oke, boleh Tasya. Silakan. Unsur-unsur media itu ada 5, diantaranya itu teks, suara, video, gambar, dan animasi. Oke, terima kasih jawabannya Tasya. Jadi, multimedia itu unsur-unsurnya terdiri dari teks, suara, atau audio, video, gambar, dan animasi. Nah, di sini untuk kata terakhirnya itu interaktif. Interaktif ini artinya adalah saling melakukan aksi, sehingga dapat kita ketahui bahwa konsep multimedia interaktif yaitu memahami pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, gambar, suara, video, dan animasi dengan menggabungkan perangkat-perangkat tertentu yang dapat memungkinkan pengguna melakukan navigasi, berinteraksi, dan berkomunikasi. Pemanfaatan multimedia sangatlah banyak, diantaranya untuk media pembelajaran, lalu game, film, medis, bisnis, olahraga, iklan atau promosi, dan lain-lain. Bila pengguna mendapatkan keleluasaan dalam mengontrol multimedia, maka hal ini disebut multimedia interaktif. Ada 5 elemen atau teknologi utama dalam multimedia interaktif, yaitu unsur-unsur multimedia tadi digabungkan semuanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis multimedia interaktif. Nah, jenis multimedia interaktif ini diantaranya ada yang secara online dan ada juga yang secara offline. Jadi, pengelompokannya itu berdasarkan jaringannya. Multimedia interaktif online, cara penyampaiannya itu melalui jalur atau kawat saluran jaringan internet. Nah, untuk contohnya itu seperti aplikasi Android, website, siaran radio dan televisi, dan sebagainya. Nah, jenis media ini termasuk media lini atas, yang komunitas sasarannya itu luas dan mencakup masyarakat luas. Selanjutnya, untuk multimedia interaktif yang offline. Jadi, multimedia interaktif yang cara penyampaiannya itu tidak melalui jalur kawat saluran atau jaringan internet, atau tidak memerlukan jaringan internet ya. Nah, contohnya itu CD interaktif, company profile, lalu media pembelajaran, ada juga information guide. Untuk media interaktif offline ini termasuk media lini bawah, karena sasarannya itu tidak terlalu luas dan hanya mencakup masyarakat pada daerah tertentu saja. Oke, kita lanjut ke fungsi multimedia interaktif. Nah, fungsi multimedia interaktif ini terbagi menjadi 3 ya, untuk komunikasi, e-learning, dan juga games. Untuk fungsi sebagai komunikasi di sini, fungsi komunikasi ini ada banyak ya, untuk bisnis, lalu untuk antar konsumen, ada juga untuk komunikasi pemerintah, dan juga kebudayaan.
Nah, untuk fungsi multimedia interaktif yang menghubungkan bisnis dan konsumen. Pada fungsi ini biasanya dimanfaatkan untuk e-commerce. Lalu untuk fungsi antar konsumennya ini biasanya digunakan pada sosial media. Nah, selanjutnya untuk komunikasi pemerintah biasanya dimanfaatkan untuk layanan masyarakat atau informasi publik. Lalu untuk komunikasi kebudayaan, pada fungsi ini biasanya dimanfaatkan untuk galeri maupun untuk informasi museum. Tidak hanya itu, pada aktivitas pembelajaran di kelas, multimedia juga sebagai suatu suplemen yang memiliki sifat opsional, komplement, atau pelengkap, dan bahkan substitusi atau pengganti guru. Ini juga masuk ke fungsi e-learning. Nah, untuk fungsi e-learning ini biasanya dimanfaatkan untuk training dan juga alat bantu dalam pengajaran. Selanjutnya, untuk fungsi sebagai hiburan, pada fungsi ini biasanya dimanfaatkan untuk permainan atau juga untuk games. Nah, sampai submateri fungsi multimedia interaktif, apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Jika belum ada, mungkin kita lanjut dulu aja ya ke model multimedia interaktif. Kita akan melihat perbedaan dari setiap modelnya. Dan selain itu, pada submateri ini kita akan banyak menonton video ya, untuk melihat bagaimana sih contohnya. Di sini untuk model multimedia interaktif itu diantaranya tutorial, drill and practice, lalu simulasi, instructional games, dan juga hybrid. Kita ke model yang pertama, yaitu model multimedia interaktif tutorial. Model multimedia interaktif tutorial memuat penjelasan, rumus, prinsip, bagan, tabel, definisi istilah, latihan, dan percabangan yang sesuai. Nah, tujuan untuk model tutorial ini yaitu untuk memberikan informasi, mengevaluasi atau pertanyaan-pertanyaan, dan adanya umpan balik sesuai dengan keinginan pengguna. Jadi untuk model ini biasanya di dalamnya berisi penjelasan dari suatu materi. Kita lihat ya, contohnya di sini ada, apa suaranya ada? Nah, itu contoh dari model pertama, yaitu model praktis. Jadi, isinya itu berupa penjelasan dari materi. Kita lanjut
ke kita lanjut ke model multimedia interaktif yang kedua. Di sini untuk model interaktif yang kedua itu ada drill and practice. Nah, model ini tidak membuat materi, tetapi langsung pada berlatih dan praktik sesuai dengan teori yang pernah diperoleh sebelumnya. Jadi, fungsi utama untuk memberikan latihan dan praktik sebanyak mungkin terhadap kemampuan pengguna. Model ini akan langsung berlatih, misalnya berisi evaluasi dan latihan, sehingga di dalamnya tidak terdapat penjelasan materi. Berbanding terbalik ya dengan model tutorial. Kita lihat lagi contohnya. Nah, itu contoh dari model yang kedua yaitu drill and practice. Sebelumnya Ibu pengen nanya, untuk suaranya muncul nggak ya? Takutnya nggak sampai gitu ke kalian. Muncul, Ibu. Ada, Muncul. Ibu. Oke. Biar ngeliatin unsur multimedianya juga ya, kalau misalnya si audionya nggak muncul. Kita lanjut ke model yang ketiga. Model yang ketiga yaitu model simulasi. Jadi model ini disesuaikan dengan kenyataan yang sebenarnya, yang dihadapi oleh pengguna dengan tujuan untuk memperoleh pengertian global tentang proses. Nah, untuk model simulasi ini digunakan untuk memperagakan sesuai dengan aslinya. Kita lihat dulu ya contohnya. Nah, bisa kita lihat ya,
Untuk contoh dari model ketiga ini yaitu simulasi, ada simulasi bagian tubuh mana yang aktif ketika sistem pernapasan berlangsung. Lalu dijelaskan pula bagaimana prosesnya. Kita lanjut ke model berikutnya. Model berikutnya yaitu model instructional game. Jadi, model ini berisi tentang tata cara menjalankan atau suatu prosedur dengan menjalankan proyek multimedia interaktif. Manfaat model ini adalah untuk meningkatkan kemampuan memahami suatu prosedur, seperti halnya simulasi, game pembelajaran, dan lain-lain. Kita lihat contohnya ya. Ini durasinya cukup lama, jadi mungkin Ibu akan potong-potong videonya. Jadi di sini ada narasi dulu ya. Komputernya itu rusak. Di sini ada menu untuk mulai, pengaturan, dan keluar. Sama halnya seperti game ya. Tapi di sini untuk menjelaskan satu materi juga. Di sini diminta untuk menunjukkan mana alat input yang fungsinya itu untuk video call. Lalu di sini juga ada games untuk mencari alat. Untuk game selanjutnya, di sini kita diminta untuk menampilkan alat apa. Lalu yang terakhir di sini kita berusaha untuk keluar dari labirin. Namun tetap ada unsur edukasinya ya. Nah, berikut ya contoh untuk model instructional games. Kita lanjut ke model berikutnya. Model berikutnya yaitu model hibrid. Nah, model ini menggabungkan dari 2 atau lebih model multimedia interaktif. Contoh model hybrid adalah penggabungan model tutorial dengan model drill dan praktis. Tujuan untuk model ini yaitu untuk memperkaya kegiatan pengguna dalam memahami informasi atau pengetahuan yang disampaikan pada multimedia interaktif. Kita coba lihat contohnya ya.
Jadi untuk model hybrid ini, di sini contohnya itu ada model tutorial dan juga model, eee, untuk praktisnya ya. Jadi menggabungkan 2 model multimedia interaktif agar pengguna, bisa mengeksplorasi lebih lanjut, eee, model multimedia interaktif yang lainnya. Oke, untuk model multimedia interaktif sudah selesai. Menarik sekali ya, banyak modelnya dan tampilannya juga sangat menarik dan bagus. Sampai materi ini ada pertanyaan dari teman-teman semua? Kalau belum ada, Ibu mau tanya dulu nih, apa kalian masih sanggup untuk mengikuti kelas ini? Kalau misalnya masih, Ibu harap kalian untuk menyimak penjelasan setelah ini ya. Dan kalau misalnya kalian udah ngerasa haus atau pegel, boleh istirahat dulu untuk minum atau nyender-nyender. Jika sudah, silakan langsung aja ya buat on cam kembali. Oke, kita lanjut ke submateri berikutnya, yaitu design thinking. Nah, sebelum pembuatan multimedia interaktif, yaitu di sini kita akan mempelajari design thinking. Apa itu design thinking? Design thinking merupakan suatu tools yang membantu dalam membangun inovasi serta dapat digunakan sebagai metode dalam membangun dan mengembangkan model berupa produk, program, maupun usaha. Gaya berpikir menjadi terobosan terbaru dalam membuat suatu model desain yang inovatif. Design thinking dalam pengertian lain disebutkan bahwa suatu proses berulang untuk memahami pengguna, menantang asumsi dan mendefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasikan strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak langsung terlibat dalam tingkat awal pemahaman. Jadi, design thinking ini menyediakan pendekatan berbasis solusi untuk menyelesaikan masalah dengan cara berpikir dan bekerja menggunakan metode langsung. Nah, untuk prinsip pemikiran desain dapat dituangkan dalam rancangan dan pengembangan multimedia, situs web, dan aplikasi. Prinsip design thinking bertujuan untuk menempatkan pengguna sejak awal desain dibuat. Jadi dengan ini memungkinkan desainer untuk mempertimbangkan dampak sosial di berbagai kelompok. Design thinking sangat berguna dalam mengatasi masalah-masalah yang tidak jelas atau tidak dikenal, dengan melakukan reframing masalah dengan cara-cara yang berpusat pada manusia, menciptakan banyak ide dalam brainstorming, dan mengadopsi pendekatan langsung dalam pembuatan prototipe dan testing. Design thinking juga melibatkan eksperimen yang sedang berjalan, membuat sketsa, membuat prototipe, testing, dan mencoba berbagai konsep dan ide. Proses menggunakan design thinking dalam pengembangan suatu program atau desain terdapat beberapa tahap, yaitu empathize atau empati, define, menentukan kebutuhan, lalu ideate, menciptakan ide, lalu prototype, membuat solusi, dan tes, uji coba solusi. Nah, untuk penjelasannya, di sini untuk empathize memahami kebutuhan pengguna. Jadi, design thinking melibatkan pengembangan rasa empati terhadap orang yang nantinya akan menggunakan hasil desain Anda. Jadi, untuk mendapatkan wawasan tentang apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka berperilaku, merasa dan berpikir, dan mengapa mereka menunjukkan perilaku, perasaan, dan pemikiran. Seperti saat berinteraksi dengan produk dalam pengaturan dunia nyata. Nah, tahap berikutnya yaitu define. Selama tahap define, kita mengumpulkan informasi yang telah dibuat. Di sini kita akan menganalisis, pengamatan, dan mensintesinya untuk menentukan masalah inti dari identifikasi hingga saat ini.
Kita harus berusaha untuk mendefinisikan masalah sebagai pernyataan masalah dengan cara yang berpusat pada manusia. Setelah itu kita akan melakukan point of view ketika muncul dengan definisi yang terfokus. Misalnya itu kita mengamati bahwa siswa tingkat menengah pertama cenderung tidak belajar di rumah. Beberapa pertanyaan yang dapat memandu dan memicu sisa ide yaitu di sini bagaimana kita bisa membuat materi belajar yang lebih menarik sehingga siswa kelas menengah pertama merasa ingin lebih belajar, lalu bagaimana kita bisa merancang materi untuk dipelajari di rumah dan menyenangkan, bagaimana kita bisa membuat materi belajar yang dapat dipelajari di rumah dengan menarik. Tahap berikutnya yaitu ideat. Nah, untuk ideat ini menciptakan proses banyak ide. Di sini tahap ketiga ini memikirkan desain proses. Nah, ide akan membantu kita untuk mengajukan pertanyaan yang tepat ketika berinovasi, lalu melangkah melampaui solusi yang jelas, dan karenanya meningkatkan potensi inovasi dari solusi. Lalu, kita akan menyatukan perspektif serta menemukan inovasi yang tidak terduga. Setelah itu, kita akan menciptakan variasi untuk inovasinya. Nah, setelah menciptakan variasi, kita akan mendapatkan solusi yang jelas. Ada cara untuk mencari ide, misalnya itu brainstorming, brainwright, kemungkinan ide terburuk, dan lari cepat. Yang pertama itu sesi brainstorm. Nah, untuk sesi brainstorm ini nantinya kita akan mencoba untuk mencari ide yang tepat. Penting untuk mendapatkan ide atau solusi masalah sebagai mungkin di awal fase ideation. Lanjut ke prototype. Nah, untuk prototype, kita akan menghasilkan sejumlah versi produk, lalu untuk produk tersebut nantinya akan dibagikan. Setelah dibagikan, tujuannya untuk mengidentifikasi solusi terbaik setiap masalah yang diidentifikasi. Setelah itu, pada akhir tahap ini, pembuat akan memiliki gagasan yang lebih baik tentang kendala yang melekat pada produk dan masalah yang ada. Nah, untuk tahapan yang terakhir yaitu tes. Pada tahap ini, pembuat akan menguji produk lengkap dengan menggunakan solusi terbaik yang diidentifikasi selama fase pembuatan prototipe. Nah, hasil yang diberikan selama tahap pengujian sering digunakan untuk mendefinisikan kembali satu atau lebih masalah dan menginformasikan pemahaman pengguna, kondisi penggunaan, bagaimana orang berpikir, berperilaku, dan merasa, serta berempati. Bahkan pada fase ini, perubahan dan penyempurnaan dilakukan untuk mengesampingkan solusi masalah dan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang produk dan penggunanya. Jadi di 5 tahap design thinking ini, kita melakukannya itu tidak selalu berurutan. Jadi, tidak harus untuk urutannya itu misal harus empathize, define, tapi, untuk urutannya ini kita bisa mengulang untuk tahapan-tahapan desain thinking-nya. Namun biasanya, sebagian besar proyek itu dimulainya itu dari fase berempati, atau fase yang pertama. Selanjutnya, kita akan membahas multimedia development lifecycle. Nah, berikut penjelasan setiap prosesnya. Jadi, di sini pengembangan metode multimedia ini dilakukan berdasarkan 6 tahap, yaitu konsep, desain, material collecting, assembly, testing, dan distribution. Nah, untuk tahap pertama yaitu konsep, menentukan tujuan dan siapa pengguna program, macam aplikasi, tujuan aplikasi, dan spesifikasi umum. Dasar aturan program perancangan juga ditentukan pada tahap ini, seperti ukuran aplikasinya, target, dan lain-lain. Lalu untuk tahap yang kedua yaitu desain atau perancangan. Membuat spesifikasi secara rinci mengenai arsitektur, aplikasi, gaya dan tampilan, kebutuhan material atau bahan untuk pembuatan aplikasi. Nah, di sini untuk tahapan desain ini kita akan menuju ke tahap berikutnya yaitu material collecting. Material collecting ini
yaitu tahap pengumpulan bahan yang sesuai dengan kebutuhan yang dikerjakan. Bahan-bahan tersebut antara lain seperti gambar clip art, foto, animasi, video, dan audio. Nah, untuk material collecting ini bisa diperoleh secara gratis atau dengan pemesanan kepada pihak lain sesuai dengan rancangan. Lalu selanjutnya, kita ke tahap pembuatan. Tahap pembuatan semua objek atau bahan multimedia. Pembuatan aplikasi berdasarkan storyboard, bagan alir, dan struktur navigasi yang berasal pada tahap desain. Selanjutnya, pada tahap testing atau pengujian. Nah, sudah sesuai belum ya untuk aplikasi yang diharapkan ini? Lalu setelah itu, kita menuju ke tahap distribution. Pada tahap ini, aplikasi akan disimpan dalam suatu media penyimpanan, lalu setelah itu akan terjadi evaluasi untuk mengembangkan produk yang sudah jadi supaya menjadi lebih baik. Hasil evaluasinya itu digunakan sebagai masukan untuk tahap konsep pada produk selanjutnya. Nah, setelah membantu proses berpikir sebelum pembuatan produk multimedia interaktif, di sini juga kita akan mempelajari perangkat yang dapat mendukung pembuatan desain. Jadi, authoring tools itu adalah perangkat yang digunakan dalam membuat suatu proyek. Jadi, proyek yang dimaksud ini dapat berupa multimedia, aplikasi, dan lain-lain. Dalam hal ini, kita akan mengacu pada multimedia authoring tools. Nah, authoring tools yang dimaksud ini adalah perangkat lunak yang dibutuhkan untuk membuat proyek multimedia yang mencakup elemen multimedia. Dengan begitu, authoring tools dibutuhkan harus memiliki kemampuan untuk membuat, lalu mengedit, dan mengimport elemen multimedia. Selain itu juga authoring tools harus mampu mengorganisir elemen multimedia dan mendistribusikannya menjadi sebuah playback scene. Playback scene di sini dimaksud merupakan hasil akhir dari multimedia yang dibuat, yang dapat dijalankan dengan berbagai platform. Nah, authoring tools utama dalam kelas ini kita akan menggunakan perangkat lunak PowerPoint. Nah, untuk Microsoft Office PowerPoint ini merupakan perangkat lunak pembuat media presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Jadi, sebelum diakuisisi oleh Microsoft, PowerPoint merupakan perangkat lunak buatan Bob Gaskins dan Dennis Austin. PowerPoint versi 1 dirilis pada tahun 1987 dengan mendukung dan hanya mendukung itu Macintosh dari Apple. Nah, pada versi awal PowerPoint hanya mendukung teks dan grafis hitam putih, seperti terlihat pada gambar yang ada di kiri. Nah, sedangkan untuk versi terbarunya itu ada di sini saya share-nya itu PowerPoint 2019 ya. Jadi di sini untuk versi terbarunya itu dapat mendukung berbagai macam fitur grafis yang lebih berwarna dan animasi menarik seperti terlihat pada gambar. Fungsi utama PowerPoint yaitu untuk membuat media presentasi. Namun saat ini banyak pengguna PowerPoint memanfaatkan fitur grafis yang disediakan untuk tujuan lain. Sebagai contoh sederhananya, yaitu pembuatan desain feed Instagram dapat dengan mudah dilakukan dengan menggunakan PowerPoint. Dengan memanfaatkan fitur animasi dapat juga dibuat video infografis untuk berbagai keperluan. Bahkan untuk tingkat yang lebih tinggi, PowerPoint dapat digunakan untuk membuat aplikasi Android sederhana, bahkan permainan interaktif. Jadi pada kelas ini kita akan menggunakan Microsoft PowerPoint versi 2019, atau bisa juga dengan versi Office 365. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan versi yang di bawah 2019, mungkin akan diperlukan penyesuaian pada letak menu yang akan digunakan. Selanjutnya terdapat plugin. Microsoft membuka peluang kepada perusahaan perangkat lunak lain untuk mengembangkan plugin yang dapat dipasangkan pada Microsoft Office. Salah satu pengembang plugin yang cukup populer yaitu iSpring. Nah, dengan menggunakan iSpring ini, kita dapat mengekspor file PowerPoint menjadi berbagai macam kebutuhan, seperti aplikasi desktop, aplikasi website dengan menggunakan HTML5,
video, dan lain-lain. Selain plugin eksternal, tersedia juga plugin internal. Nah, plugin internal ini disediakan Microsoft, atau disebut juga dengan add-in. Dalam membuat multimedia dengan PowerPoint, beberapa add-in dapat digunakan. Itu misalnya itu Pixton atau Pexels. Nah, untuk Pixton ini dia akan menyediakan gambar karakter dengan berbagai pose. Jadi, sedangkan Pexel dia menyediakan gambar beresolusi tinggi yang dapat digunakan untuk mendukung pembuatan presentasi yang menarik. Nah, untuk bagian yang tak kalah menariknya yaitu kita akan mencari aset atau gambar pendukung. Jadi, kita akan mencari gambar yang sesuai dengan kualitas yang baik dengan di sini kita akan mengimport gambar ke dalam PowerPoint secara online, offline, maupun melalui add-in. Jadi untuk mendapatkan gambar secara online, tersedia beberapa situs penyedia gambar berkualitas yang dapat digunakan secara gratis. Nah, di sini ada beberapa situsnya. Ada Unsplash, lalu ada Pixabay, lalu Pexels, dan Freepik. Nah, biasanya Freepik itu banyak ya, formatnya itu vektor. Lalu Unsplash itu untuk gambar-gambar fotografi. Kita lanjut. Sumber aset yang kedua ini beberapa add-in yang bisa digunakan untuk video infografis. Di sini seperti yang tadi sudah dijelaskan, contohnya itu Pixel dan Pexel. Nah, pada dialog box kita bisa menambahkan beberapa add-in sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi di sini sumber aset medianya juga bisa kita tambahkan melalui PowerPoint secara langsung ya. Kita coba lihat dulu. Insert. Di sini kita tambahkan aja get adds in. Biasanya di sini langsung saja untuk mencari apa yang kita butuhkan lalu menambahkannya. Nah, kalau di sini Ibu pernah pakainya itu Pexel, Pixton juga pernah. Nantinya dia akan muncul karakter. Agak loading ya. Nah, di sini bisa langsung ditambahkan aja kita butuhnya itu karakter seperti apa. Kita lanjut ke sumber aset berikutnya, yaitu sumber aset berupa audio. Nah, audio ini bisa dikategorikan sebagai audio interface atau sound effect dan audio latar berupa musik. Saat ini tersedia beragam situs yang menyediakan audio untuk digunakan pada PowerPoint secara gratis. Selain situs yang disebutkan di atas, YouTube juga menyediakan audio latar gratis dengan kata kunci no copyright song atau no copyright audio. Selanjutnya di sini ada Canva. Canva ini sama seperti PowerPoint ya, atau mungkin bisa dilakukan pengeditan lebih banyak dibandingkan PowerPoint. Di sini tersedia banyak sekali template yang bisa digunakan untuk infografis, video, maupun post sosial media. Canva tersedia dalam versi mobile dan website. Lalu selanjutnya ada sound editor. Nah, untuk sound editor ini ditujukan untuk merekam suara narasi yang dipasangkan dalam video infografis. PowerPoint sendiri menyediakan fitur perekaman sesuai narasi dengan fitur yang standar. Penggunaan sound editor ini dimaksudkan untuk pengurangan noise, pengaturan volume, cutting suara, dan lain-lainnya. Nah, untuk materinya itu telah selesai ya. Jadi, kita akan mulai praktikumnya. Di sini kita, sebentar, stop share dulu. Sebelumnya,
Apa ada yang ingin kalian tanyakan dulu? Apa masih kuat untuk mengikuti kelas hari ini? Masih, Bu. Masih siap ya? Jika belum ada pertanyaannya, jadi kita langsung aja ya masuk ke praktikum. Di sini Ibu akan siapkan, kalian bisa siapkan dulu aplikasi PowerPoint-nya, silakan dibuka. Jadi nanti kita akan mengerjakan bersama-sama untuk membuat halaman loading seperti yang ada di Games. Di sini sudah ada PowerPoint-nya. Sudah, Bu. Udah, Ibu. Oke, kita mulai ya. Nah, kita akan membuat halaman loading. Jadi, contohnya itu seperti ini ya. Sebentar. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan salah satu contoh untuk produk multimedia interaktif. Ibu tampilkan dulu ya. Di sini ada halaman loading. Nantinya kita akan masuk ke halaman menu. Untuk di sini materinya itu hukum Newton. Nah, di sini untuk halaman menunya yang pertama ada kompetensi, lalu ada materi. Materinya itu di sini harusnya hukum Newton 1 ya, lalu hukum Newton 2, hukum Newton 3. Dan terakhir di sini ada kuis. Nah, untuk kuisnya belum Ibu buat ya, jadi baru ada halaman untuk kompetensi dan materinya saja. Di sini Ibu akan membuat dulu halaman loadingnya. Untuk halaman menu dan kontennya nanti akan Ibu tugaskan saja. Nah, untuk halaman loadingnya kita hapus dulu ya. Text box-nya kita tambahkan shape rectangle dengan ukuran yang sama sesuai dengan slide-nya. Di sini untuk warnanya bebas. Mau pakai warna apa, bebas, boleh. Outline-nya kita no outline ya. Lanjut untuk menambahkan shapes. Rectangle dengan rounded corners. Jadi kita akan membuat di sini agak memanjang ya. Kita simpan di sini. Lalu untuk pilihan warnanya di sini bebas. Kalian juga boleh menggunakan warna apa saja. Untuk outline-nya kita no outline dulu. Setelah itu kita tarik titik yang ada di shapes ini. Titik di sini kelihatannya itu ada titik merah ya. Kita tarik aja. Langsung kelihatannya itu agak membulat ya di sudut-sudutnya itu. Setelah itu kita copy saja. Lalu langsung paste. Kita buat 3. Nah, setelah itu kita seleksi untuk shapes yang dijadikan background. Kita klik
Setelah klik, kita tekan tombol Shift. Setelah itu kita klik juga untuk shapes yang memanjang ini, yang pertama ya. Di sini kita pilih Merge Shapes, lalu Subtract. Nah, di sini akan kelihatannya itu ada berlubang ya, membentuk shapes yang lonjong tadi. Nah, setelah itu kita pindahkan shape yang memanjang ketiga di sini ya. Ukurannya sudah pas. Setelah itu kita warnanya itu no fill, tapi kita kasih outline. Outline-nya bebas, mau warna apa aja boleh. Tapi di sini kita tambah ketebalannya. Di sini biar kelihatan ya. Kita pilih 4,5. Lalu setelah itu kita tambahkan shapes yang ketiga ini. Jadi posisinya itu akan seperti ini ya. Jika sudah, kita atur ke selection pane. Ini fungsinya adalah untuk mengatur objek. Jadi kita akan mengorganisir objek-objek yang ada di slide ini. Di sini ada shapes. Itu untuk background-nya. Kita ubah namanya menjadi background. Lalu untuk shapes yang ini, berarti ini yang fill-nya atau yang warnanya ya. Setelah itu kita ubah juga untuk shapes yang ketiga, ini outline-nya. Kita kasih nama outline. Jika sudah, kita atur posisinya. Di sini untuk posisinya itu kita atur untuk outline-nya itu posisi pertama, lalu background, setelah itu fill. Jika sudah, kita klik untuk shapes yang fill atau yang warna ini. Kita tambahkan animasi. Sebentar. Kita tambahkan animasi fly in. Di sini animasi fly in-nya kita ubah arahnya dari kiri. Di sini waktunya itu cepat ya, jadi kita tambahkan durasi waktunya biar lebih lambat. Lalu setelah itu di sini kita startnya itu with previous. Jadi nantinya tampilannya itu seperti ini. Ya. Jika sudah berhasil, kita juga bisa menambahkan efek dari setnya. Bebas, kalian mau milih yang mana. Di sini Ibu pakai preset yang kedua. Setelah itu kita tambahkan text box. Tulisannya itu loading. Warnanya boleh warna apa aja. Dengan jenis font bebas juga. Di sini Ibu pakai lemon milk bold. Ukurannya 36. Setelah itu kita atur posisinya. Sesuaikan aja ya. Kita tambah juga animasi untuk teksnya. Di sini animasinya bebas. Ibu pakai emphasis pulse. Dengan startnya itu with previous, jadi akan barengan dengan shapes yang loadingnya. Setelah itu kita coba untuk tampilkan. Nah, jadi akan seperti ini ya. Oke, untuk praktikum hari ini selesai. Ibu akan meminta kalian untuk menampilkan praktikumnya.
Jadi nantinya akan ada 2 orang yang Ibu minta untuk, mempresentasikan hasil praktikum tadi. Tapi sebelum itu Ibu akan kasih waktu buat kalian mungkin sekitar 5 menit untuk merapikan atau kalau misalnya ada yang belum selesai, silakan selesaikan dulu. Jika sudah, langsung aja ya untuk raise hand. Mungkin ada yang masih bingung, boleh ditanyakan dulu ke Ibu, atau mungkin ada kendala. Oke, apa udah? Jika sudah, boleh langsung aja untuk raise hand atau jika ada yang mau bertanya, silakan. Ibu, maaf, izin bertanya. Ya, boleh. Tadi sebelum Ibu praktikum itu menjelaskan selain loading itu ada menu-menu. Nah, di saya itu belum muncul. Apakah boleh jika dijelaskan kembali, Bu? Oh iya, boleh Andrea, sebentar. Tadi mungkin saya screen-nya belum muncul ya. Jadi Ya, Ibu. lihatin dulu. Apa sudah ada? Ada, Ibu. Jadi nantinya
untuk tugas berikutnya, Ibu spoiler dulu ya. Nah, tadi kan kalian udah coba praktikum membuat halaman loading-nya. Nah, setelah itu kalian nanti akan diminta untuk membuat halaman menu beserta, kontennya. Kontennya itu nanti materinya bebas, tapi di sini untuk halaman menunya kalian, boleh nggak kompetensi, materi, atau kuis juga nggak apa-apa. Di sini nantinya halaman menu akan menuju ke, isi kontennya. Jadi nantinya itu kalau untuk contoh yang saya tampilkan hari ini, di sini ada kompetensi, di sini kompetensinya apa, indikator, lalu kembali lagi kita ke materinya, di sini harusnya hukum Newton 1 ya. Nah, selanjutnya ini ada hukum Newton 2, hukum Newton 3, dan di sini ada halaman kuisnya, tapi belum saya buat karena sebelumnya sempat error ya. Jadi nanti, untuk halaman kuisnya belum saya ini ya, belum saya minta. Jadi cuman halaman menu sama isi kontennya aja. Mungkin seperti itu, Andrea. Ya, Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. Oke, boleh. Yang sudah, silakan raise hand aja ya. Oke, Sarah sudah. Vina Putri juga sudah. Lalu Andrea juga sudah. Lucy juga sudah. Nah, semuanya sudah selesai ya. Jadi di sini kalian akan diminta untuk menampilkan halaman loading-nya. Tapi Ibu akan meminta 2 orang aja ya. Di sini yang raise hand duluan itu ada Sarah. Boleh Sarah, silakan tampilkan hasil praktikumnya. Baik, Ibu. Izin share screen ya, Bu. Iya, boleh silakan. Sudah terlihat, Bu? Sudah. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Di sini untuk background-nya saya pakai warna pink, dan untuk font-nya di sini saya pakai Candy Beans, kemudian di bagian loading-nya ini saya pakai pink muda. Oke. Terima kasih Sarah, sudah bagus ya halaman loading-nya. Kita lanjut ke orang yang kedua untuk presentasi. Silakan untuk Vina Putri. Baik, Bu. Sebelumnya izin share screen, Bu. Ya, boleh, silakan. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah ada, Vina. Tampilannya seperti ini, Bu. Untuk background-nya saya memilih warna biru. Untuk font loading-nya saya memilih yang Aharon U. Oke, baik. Seperti itu, Terima Bu. kasih, Vina, sudah menunjukkan hasil praktikumnya. Nah, untuk berikutnya nanti untuk halaman menu dan kontennya Ibu tugaskan ya. Nanti Ibu akan mengupload video tutorialnya, lalu kalian juga bisa mencoba untuk membuatnya di rumah, sekaligus menjadi tugas yang akan dikumpulkan sebelum pertemuan yang akan datang. Jadi sehari sebelum pertemuan minggu depan, saya harap kalian sudah mengumpulkan tugas ini. Nah, di sini praktiknya kan sudah selesai ya. Ibu akan coba mengirimkan LKPD kepada kalian sebagai penguatan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sebentar. Ibu kirimkan dulu ya linknya. Apa sudah ada? Sudah, Ibu. Oke, silakan kalian berdiskusi untuk mengerjakan LKPD tersebut bersama-sama. Jadi nantinya setiap orangnya akan mendapatkan 1 nomor untuk dikerjakan dan dijelaskan kepada teman-teman yang lain. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Ibu izin bertanya. Baik, silakan.
Kalau untuk pengerjaan LKPD-nya bagaimana ya, Bu? Oke, silahkan ya kamu beserta teman-teman yang lain berdiskusi aja. Ingin ambil nomor berapa, nanti langsung isi di LKPD-nya bareng-bareng. Ya, baik, Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ibu beri waktu 10 menit ya untuk mengerjakan. Jadi, selamat bekerja.
Apa ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada kendala? Oke, apakah LKPD-nya sudah selesai dikerjakan atau masih dalam proses pengerjaan? Sudah, Bu. Izin sesi. Oke. Udah ya, silakan. Mohon maaf, Bu, absen. Apa ini sudah terlihat? Sudah Tasya. Jadi yang soal nomor 1 itu menjelaskan tentang empathy. Empathy itu memahami kebutuhan manusia yang terlibat. Terus yang kedua, define atau mendefinisikan. Artinya membingkai, ulang, dan mendefinisikan masalah dengan cara yang berpusat pada manusia. Yang ketiga, ideating atau ide, yaitu menciptakan banyak ide dalam sesi edition. Terus yang keempat, prototyping, artinya mengadopsi pendekatan langsung dalam pembuatan prototipe. Terus yang kelima, pengujian, artinya mengembangkan prototipe atau solusi yang dapat diuji untuk masalah tersebut. Boleh selanjutnya? Oke. Terima kasih Tasya. Boleh selanjutnya nomor 2. Oke, di sini saya ke bagian nomor 2, yaitu pertanyaannya, sebutkan 2 model multimedia interaktif yang tidak menampilkan penjelasan atau materi dan jelaskan fungsi model tersebut. Nah, di sini ada 2 model ya. Yang pertama ada model instruksional. Model instructional game digunakan untuk memahami suatu prosedur seperti halnya simulasi, game pembelajaran, dan lain-lain. Dan untuk model yang kedua yaitu model praktis, yaitu memberikan latihan dan praktik sebanyak mungkin terhadap kemampuan pengguna. Nah, mungkin seperti itu, Bu, untuk nomor 2. Ya, baik. Terima kasih, Andrea. Selanjutnya untuk nomor 3, silakan. Selanjutnya, nomor 3 itu pertanyaannya adalah apa itu brainstorming.
Brainstorming adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan ide untuk memecahkan masalah desain yang didefinisikan dengan jelas. Dalam kondisi terkendali dan lingkungan berpikir dapat menghasilkan beragam ide dan menarik hubungan di antara mereka untuk menemukan solusi potensial. Seperti itu, Ibu, untuk nomor 3. Oke, terima kasih, Sarah. Selanjutnya ke nomor 4 ya. Baik, untuk nomor 4, soalnya itu sebutkan fungsi dan tool selection pen pada aplikasi PowerPoint. Nah, jadi panel itu berfungsi dalam menampilkan daftar dari objek seperti shape, picture, audio, chart yang ada dalam sebuah slide dari PowerPoint yang sedang aktif. Selain itu, dapat menyembunyikan atau menampilkan kembali objek dengan mengklik gambar mata yang ada di samping nama objek tersebut. Terakhir, selection pen mampu mengorganisir objek. Seperti itu, Bu. Ya, bagus. Lanjut ke nomor 5. Baik, selanjutnya untuk nomor 5, pertanyaannya sebutkan fungsi dari tools animation pada aplikasi PowerPoint, yaitu secara umum, tab menu animation pada aplikasi PowerPoint itu berfungsi untuk memberi dan mengatur efek animasi pada objek yang telah dimasukkan ke dalam slide presentasi. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih juga Lucy. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semua ya yang udah menjelaskan kepada teman-teman yang lain jawaban LKPD-nya. Dan terima kasih juga untuk Tasya sudah share screen ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu ulangi ya untuk tugas sebelumnya itu, nantinya kalian akan membuat halaman menu dengan kontennya nanti Ibu akan kirimkan melalui Google Classroom dan pengumpulannya itu sehari sebelum pertemuan berikutnya. Jadi, jangan lupa untuk dikerjakan. Nah, jika ada yang dirasa sulit, Ibu siap membantu dan jangan sungkan untuk bertanya ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini, kita sudah mempelajari konsep multimedia interaktif yang merupakan rancangan yang menggabungkan teks, gambar, suara, video, dan animasi dengan menggabungkan perangkat-perangkat tertentu yang dapat memungkinkan pengguna melakukan navigasi, berinteraksi, dan berkomunikasi. Lalu kita juga sudah mempelajari design thinking serta multimedia development life cycle yang sangat penting sebelum kita memulai untuk membuat produk multimedia interaktif. Lalu terakhir kita juga sudah mempelajari beberapa tools PowerPoint serta mempraktikannya dengan membuat halaman loading sederhana. Nah, sebelum ditutup, Ibu mau bertanya, boleh deh kepada Lucy untuk menjawab bagaimana perasaannya hari ini setelah mempelajari desain multimedia interaktif. Baik, Ibu. Jadi perasaan saya setelah mempelajari desain multimedia interaktif, saya jadi tertarik, Bu, untuk membuat produk multimedia interaktif pada PowerPoint saya nantinya. Soalnya kelihatannya jadi lebih beragam dan tidak membosankan, mungkin, Bu. Seperti itu. Ya, oke. Terima kasih, Lucy. Jadi betul sekali ya, kita jadi lebih berpikir saat menjelaskan sesuatu. Apakah itu dapat tersampaikan dengan baik kepada orang lain, dan tentunya kita juga dapat menampilkan sesuatu yang tidak monoton atau menarik. Oke, terima kasih kepada kalian karena sudah hadir di kelas ini. Minggu berikutnya insya Allah kita bertemu lagi untuk membahas storyboard. Nah, sebelum ditutup, Ibu pengen foto bersama dulu ya, buat bukti presensi juga. Kita coba ya untuk 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Jadi untuk pembelajarannya hari ini selesai. Pesan Ibu, semoga kalian selalu semangat terus untuk menjalani aktivitas ke depannya dan tentunya jangan sampai kita cepat menyerah ya ketika melakukan sesuatu. Karena nanti hasilnya itu akan hasil baiknya itu akan menunggu kita setelahnya. Ibu akhiri kelas hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akhiri ya dari Terima sini kasih. ya. Ya, sama-sama.